Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, tetap semangat di bulan mulia ini, yaitu di bulan Ramadan. Tentu kalian semua, kita semua, alhamdulillah bisa menjalani puasa ya dengan kondisi sehat. Alhamdulillah atas izin Allah. Anak-anak, sebelum mata pelajaran ini saya lanjutkan ya di semester kedua setelah PTS ini, marilah kita membaca doa Ummul Kitab. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberi kemudahan, diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku, marilah kita lanjutkan materinya ya setelah PTS, yaitu ini ada di modul SMP semester 2, modul ini di kelas 8 ya, tentang jaringan komputer. Ya, di sini kita mempelajari informatika tentang jaringan komputer, tentang internet, blog, dan konten manajemen. Ini masih satu-satu, ini babnya di internet dulu. Nah, di sini juga ada tentang kadinia ya, yang kita pelajari ini ya. Kadinya yaitu mengenal internet dan jaringan lokal serta komunikasi data via HP atau teknologi komunikasi. Insya Allah kalian sudah mempraktekannya ya, karena di pandemi seperti ini tentunya kalian banyak atau sering menggunakan HP sebagai sarana untuk belajar dengan melalui media internet ya. Nah, di sini pelajarannya dimulai. Nah, ya, aplikasi di dunia nyata, contohnya misalnya di hampir semua instansi sekolah ya, itu ujiannya karena pandemi tidak mengizinkan siswa untuk ke sekolah. Semoga tahun depan bisa diizinkan ya. Insya Allah sudah mulai surut. Kita doakan semoga aman. Nah, di sini yaitu menggunakan internet. Penggunaan teknologi pembelajaran semakin kuat pengaruhnya seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah merambah kehidupan masyarakat, sehingga ujian dimanapun sudah menggunakan komputer, suasana ujian berbasis online ya. Nanti kita juga gitu, baik PTS ya, itu sudah menggunakan online dari rumah atau ke sekolah ya. Misalnya yang anak pondok di sekolah, yang di rumah juga tetap misalnya menggunakan HP atau laptop ya, yang dipunyai yang di rumah itu digunakan. Itu sudah menggunakan teknologi. Pada penerapan berbasis online dibutuhkan penanganan khusus, utamanya menyangkut jaringan komputer. Ini apabila seperti UNBK ya, jadi harus jaringannya khusus dengan server. Tapi kalau kita secara umum menggunakan website ya, websitenya sekolah, sehingga bisa digunakan apapun yang kita pegang alat teknologinya, baik itu HP ya, laptop, notebook ataupun yang lainnya bisa terkoneksi ada jaringan internetnya. Insya Allah kalau kita bisa buka websitenya SMP, kita juga bisa belajarnya. Nah, di sini jaringan komputer, perawatan, perbaikan sampai dan penanganan gangguan luar, sehingga
Kita tuh jangan sampai ya punya koneksi internet seperti lab tapi tidak terpakai misalnya karena jaringannya tidak baik, kurang baik seperti itu. Jadi tetap kita perbaiki. Kalau kalian di rumah bagaimana ya, jaringan yang misalnya saja sekarang ini ya sudah merambah internet tidak hanya harus paketan tapi bisa jadi kita nunut ya misalnya bayar 100 per bulan. Nah itu kan berhubungan dengan jaringan. Bagaimana kalau misalnya macet, kalian bisa nangani sendiri sebelum telepon yang pusatnya. Nah, perangkat keras jaringan komputer yaitu, perangkat kerasnya di hub atau switch. Hub atau switch ini yang biasanya ditaruh di temboknya lab ya, yang terdiri minimal ada 6, tapi insya Allah di lab SMP itu ada di bagian belakang, di meja itu ya, kurang lebih ada 36, berkelipatan anak-anak ya. Anak 6, ada 6 ya, ada yang 18 ya, jadi berkelipatan. Ada yang 32, ada yang 64. Insya Allah kalau diskon untuk 64 yang terbesar. Nah, di sini alatnya, perangkat kerasnya selain menggunakan hub atau switch ya, yang dari konektor atau kabel jaringan itu ujungnya kan ada konektornya. Nah itu satu dimasukkan ke komputer, ujung satunya lagi dimasukkan ke hub atau switch. Yang kedua yaitu LAN card ya. LAN card itu ya tempat yang dimasuki hub, yang dimasuki konektor itu namanya LAN card, tapi yang ada di komputer. Jadi baik itu laptop ataupun PC itu semuanya ada LAN cardnya. Karena untuk kabel jaringan yang satu di situ, yang satunya ke hub. Ini yang tanpa wifi ya. Ini yang jaringan kabel. Ya, kalau jaringan kabel yang menggunakan hub, yang kedua menggunakan jaringan LAN card. Kalau wifi kok ada hubnya? Iya, itu biasanya satu ke hub, satunya lagi ke modem. Lah, dari modem bisa disalurkan ke yang lainnya menggunakan wifi jadi tanpa jaringan. Yang dibicarakan di sini hub atau switch sama LAN card ini hubungannya misalnya di lab semuanya ada ya. LAN card ini semua PC, semua laptop yang ada di lab itu ada LAN cardnya. Tempatnya konektor ya, satu ke situ, satu ke hub. Kabel UTP, nah itu kabel putih panjang, bukan kabel listrik. Kabel UTP itu kabel jaringan ya. Kabel putih UTP itu kabel jaringan. Jadi ada 8 warna atau 8 pin ya. Nanti kalau biasanya kelas 9 baru dipraktekkan bagaimana kita men-setting kabel UTP ini menjadi cross ataupun straight. Dan modem. Lah ini peralatan ini saja sudah lebih dari cukup untuk koneksi internet misalnya di lab ya, tanpa menggunakan wifi. Sedangkan untuk perangkat lunak jaringan, yaitu perangkat lunak itu programnya, aplikasinya, silakan kalian bisa menggunakan web browser atau mikrotik. Pada penerapan ujian berbasis online ya, di lapangan banyak menemukan kendala. Nah, jadi tantangannya operator ini, bagaimana caranya kalau ada kendala, mungkin kabelnya itu lepas, mungkin kabelnya itu kurang rapat ya, atau settingannya itu tidak pas sehingga trouble, tidak bisa dipakai. Bagaimana kejadian seperti itu? Dipotong dulu kabel UTP-nya, kita setting ulang. Terus di situ ada fasilitas satu lagi biasanya yaitu tester untuk ngetes kabel ini apakah sudah maksimal sempurna apa enggak. Nah kalau enggak maksimal ya enggak usah dipasang, kalau maksimal baru dipasang. Ya, jadi dibutuhkan ahli khusus untuk permasalahan tersebut, ahli jaringan ya. Insya Allah kalian semua juga bisa nanti dipelajari di kelas 9. Selain itu juga mereka dituntut untuk dapat melakukan perawatan. Nah, jaringan juga tidak harus bisa dipakai moro, yang penting kita pakai, harus ada perawatannya. Bagaimana perawatannya? Ya misalnya 1 bulan sekali debunya itu dibersihkan ya, itu nanti menghambat. Komputer aja kalau nggak pernah dibersihkan juga lemot ya, seperti itu anak-anak. Nah ini soal jaringan ini nanti yang salah satu yang saya buat nanti di ulangan harian. Nah ya ada beberapa. Di sini jaringan ini ada berbagai macam. Di sini sudah menyebutkan masalah topologi. Insya Allah anak-anak sudah memahami ya. Di sini misalnya ini salah satu contoh soal ya. Berikut ini yang merupakan proses perangkat keras, perangkat lunak jaringan komputer. Nah,
perangkat keras dan perangkat lunak untuk jaringan komputer. Ini apa saja? Bluetooth, ya ada infrared, ya ada. Dua-duanya ini memang iya, tapi perangkat kerasnya di sini tidak ada, ya. Nah, dua ini hub. Nah, ini kan perangkat keras, modem perangkat keras, mikrotik masuk perangkat lunak. Switch, kabel jaringan, ini dua-duanya benar. Tapi MS Access ini kan Microsoft Office, jadi tidak ada. Yang pertama juga Windows Office, tidak, bukan untuk masalah jaringan. Yang D, server, mikrotik, dan pointer. Nah, pointernya ini juga tidak termasuk. Sehingga yang paling benar adalah B. Ini ada soal jaringan lagi tentang topologi. Nah, anak-anak harus mengenal topologi. Ada topologi bus, bentuknya jaringannya berbentuk garis seperti bis itu, garis-garis lurus, ya. Ring berbentuk melingkar, ya. Star berbentuk bintang. Ada apa lagi? Ada tree berbentuk pohon, ya. Ada lagi yaitu mesh. Jadi topologi ada beberapa macam. Yang perlu kalian ketahui yaitu topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi tree pohon, sama topologi mesh. Nah, di sini dijelaskan manakah di bawah ini yang bukan model topologi jaringan. Yang jelas yang max ini, ya. Karena max itu kan maksimal, ini biasanya di Microsoft Excel, ya. Maksimal, minimize, ya, dan seterusnya. Ini macam-macam topologi. Insya Allah minggu depan anak-anak saya ajari masalah topologi, pengertiannya, contoh gambarnya, ya. Dari sini mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat sangat bermanfaat. Nah, ini ya, ini penyusunnya adalah ini karena modul, ya, dari pusat. Jadi bukan dari pribadi saya sendiri buat modul, bukan. Ini modul dari pusat dan modul resmi, ya. Ini salah satu contoh lagi, satu lagi sebelum diakhiri. Berikutnya memang salah satu kelebihan yang dimiliki Bluetooth. Apa yang di Bluetooth dibanding dengan WiFi? Jangkauannya lebih luas. Nah, apakah jangkauannya lebih luas? Lebih luasan WiFi, ya, ada jaraknya. Terus tidak memerlukan konfigurasi yang rumit. Nah, kalau WiFi perlu adanya modem, kehalang tidak bisa tuh, ya. Dapat digunakan untuk mengirim berbagai jenis data, tidak bisa, ya. Kalau misalnya kayak yang besar itu tidak bisa kalau Bluetooth, ya. Jenis data itu ada data yang kapasitasnya besar dan kecil. Kalau kecil-kecil bisa Bluetooth, kalau besar Bluetooth kurang memadai. Dapat digunakan secara gratis. Apakah Bluetooth itu gratis? Kalau kita tidak punya Bluetooth ya tidak bisa, ya. Jadi harus beli, misalnya beli dulu alatnya sehingga kita menggunakan, ya. Jadi yang paling benar adalah tidak memerlukan konfigurasi yang rumit. Ini memang Bluetooth. Tolong Rek, aku kirimkan lagu, HP-mu nyalakan Bluetoothnya saya juga, kodenya apa? Sudah nyampe, cuma itu aja, gak rumit, ya. Anak-anak, sebelum diakhiri, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.